Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firza Bahtiar dari Fakultas Manajemen NIM A1B021153. Di sini saya akan mempresentasikan syarat rukun wudhu dan sholat serta yang membatalkannya menurut Imam 4 mazhab. Pertama, syarat wudhu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, syarat wajib. Syarat wajib pertama adalah berakal, kedua balik, ketiga Islam, keempat menggunakan air yang suci dan mencukupi, kelima hadas, keenam suci dari haid, ketujuh suci dari nifas, kedelapan waktu yang sempit. Selanjutnya syarat syah, meratakan air yang suci ke atas kulit, menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu, tidak terdapat perkara yang menafikan wudhu. Keempat, masuk waktu tayamum menurut jumhur ulama selain ulama mazhab Hanafi. Syarat rukun wudhu serta yang membatalkannya menurut Imam 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan juga syarat rukun sholat dan yang membatalkannya menurut Imam 4 mazhab. Rukun wudhu menurut 4 mazhab. Para ulama 4 mazhab berjima bahwa anggota wudhu yang disebut dalam Al-Quran merupakan rukun dari wudhu, yaitu 1. Membasuh wajah, 2. Membasuh tangan, 3. Mengusap kepala, 4. Membasuh kaki. Kendati demikian, mazhab Malikiyah, Syafi'ah, Hanabila menambahkan rukun wudhu selain yang termaktub dalam Al-Quran, kecuali Hanafiyah. Mereka berkata, barang siapa yang berwudhu dengan melakukan 4 rukun ini, maka wudhunya sah, tapi ia akan meninggalkan sunnah wudhu yang lain. Adapun rukun wudhu setiap mazhab bagi berikut. Pertama dari Hanafiyah, rukun yang pertama membasuh wajah, yaitu membasuh dari awal rambut yang berbatasan dengan dahi hingga bagian bawah dagu. Kedua, membasuh tangan, yaitu membasuh dari ujung jari tangan hingga siku. Ketiga, membasuh kaki, yaitu membasuh mata kaki hingga akhir bagian bawah kaki. Keempat, membasuh kepala. Membasuh seperempat kepala bagi pria maupun wanita, dan itu wajib menurut mazhab Hanafiyah. Kedua, dari Malikiyah. Rukun yang pertama niat. Kedua, membasuh wajah. Batasannya sama dengan mazhab Hanafiyah, yaitu 3. Membasuh tangan, dari ujung jari tangan hingga siku. Keempat, membasuh rambut kepala dari batasan rambut dengan dahi sampai ke bagian belakang kepala bagi pria dan wanita. Kelima, membasuh kedua kaki. Keenam, muawalah, yaitu bergegas mengusap bagian wudhu yang lainnya agar bagian wudhu yang telah dibasuh tidak yang kering. Ketujuh, menggosok bagian wudhu dan mengalirkan air ke anggota wudhu. Yang ketiga, Syafi'iyah. Rukun yang pertama niat. Yang kedua, membasuh wajah. Menurut Syafi'iyah, batas wajah yaitu sama dengan batas yang telah ditentukan oleh Hanafiyah. Hanya saja mereka mewajibkan untuk membasuh bagian wajah, bagian bawah dahi, termasuk jenggot. Jika jenggotnya lebat, maka disunahkan untuk menggosok sampai bagian dalamnya. Namun jika janggutnya tipis, maka wajib baginya mengusap semua bagian janggut. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Bagian tangan yang wajib dibasuh menurut mereka sama dengan batasan tangan yang ditentukan oleh Hanafiyah. Hanya saja Syafi'iyah mewajibkan untuk menghilangkan kotoran di bawah kuku. Yang keempat, mengusap rambut kepala. Menurut Syafi'iyah, jika seorang mengusap sebagian banyak maupun sekecil rambut kepala, maka sah wudhunya. Yang kelima, membasuh kedua kaki, yaitu dari mata kaki sampai bagian bawah kaki. Yang keenam, tertartib, yaitu wudhu secara keberurutan. Yang keempat ada Hanabilah. Rukun yang pertama membasuh wajah. Adapun niat Hanabilah menjadikannya sebagai syarat wudhu, bukan rukun wudhu. Yang kedua, membasuh kedua tangan. Batasannya sama dengan mazhab lain. Yang ketiga, mengusap seluruh bagian rambut di kepala. Yaitu mengusap seluruh bagian rambut di kepala, termasuk kedua telinga, namun jika rambutnya panjang sampai
melewati batas kepala, maka tidak wajib mengusap rambut yang melebihi batasan kepala. Yang keempat, membasuh kaki. Yang kelima, tartib, yaitu melakukan rangkaian wudhu dengan berurutan. Yang keenam, muawalah, yaitu bersegera membasuh bagian wudhu lainnya sebelum bagian yang sudah dibasuh menjadi kering. Yang membatalkan wudhu menurut 4 imam mazhab. Dalam buku Nur Aduja fil Darjamah Safina An-Najah diterangkan bahwa hal-hal yang merusak atau membatalkan wudhu ada 4, yaitu keluar sesuatu dari salah satu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur, kecuali mani, hilang akal yang disebabkan oleh tidur atau yang lainnya. Persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, menyentuh kubur dan dubur atau dubur manusia baik milik pribadi maupun orang lain. Itulah diantara hal-hal yang menyebabkan wudhu seseorang menjadi rusak atau batal. Hal yang membatalkan wudhu menurut beberapa mazhab. Yang pertama, keluarnya sesuatu lewat 2 lubang kubul dan dubur atau dubur. Menurut Al-Malikiyah, keluar sesuatu yang tidak lazim seperti batu, darah, atau nanah tidak membatalkan wudhu. Jika sesuatu tersebut terbentuk di dalam usus. Kedua, tidur yang bukan dalam posisi tamakun di atas bumi. Menurut Hanabalah, tidur membatalkan wudhu secara mutlak. Menurut Al-Malikiyah, tidur pulas dapat membatalkan wudhu baik tamakun atau tidak, sementara tidur-tidur ringan tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur, atau sakit. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Menurut mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan dengan tangan tidak batal wudhu. Yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Menurut Asy-Syafi'i, membatalkan wudhu tanpa lapis selain rambut, kuku, dan gigi. Menurut Al-Hanafiyah, tidak batal wudhu sama sekali. Menurut Al-Malikiyah, membatalkan wudhu apabila dengan kelezatan atau bermaksud kelezatan walaupun dengan lapis tipis, baik kulit, rambut juga menyentuh amrod al-jamil, hukumnya sama. Menurut Al-Hanabalah, membatalkan wudhu dengan syahwat ajnabi atau muhrim, tidak batal wudhu bagi yang disentuh. Keluarnya sesuatu dari badan seperti darah, nanah, dan semacamnya akibat luka atau lainnya. Mereka sepakat bahwa murtad juga merupakan batalnya wudhu kecuali Al-Hanafiyah. Namun Al-Hanafiyah berpendapat tawa dalam sholat juga menyebabkan batal wudhu. Maka daging kambing atau unta menurut Al-Hanabalah termasuk yang membatalkan wudhu dan juga memandikan jenazah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rukun sholat menurut 4 mazhab. Menurut mazhab Hanafiyah, rukun sholat ada 6. Pertama, takbiratul ihram. Kedua, berdiri. Ketiga, membaca Al-Fatihah. Keempat, rukuk. Yang kelima, sujud. Yang terakhir, duduk tasyahud akhir. Menurut mazhab Maliki, rukun salat ada 13. Pertama, niat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, berdiri. Keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk. Keenam, i'tidal, bangun dari rukuk. Yang ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk antara 2 sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Selanjutnya membaca tasyahud akhir. Yang terakhir, membaca salawat Nabi. Selanjutnya ada, habis itu dia salam, lalu tartib. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, rukun salat ada 3. Yang pertama, niat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, berdiri. Keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Ke-10, membaca tasyahud akhir. Ke-11, membaca salawat Nabi. Selanjutnya salam. Yang terakhir, tartib. Keempat, menurut mazhab Hambali, rukun salat ada 13. Pertama, takbiratul ihram.
Yang kedua berdiri. Yang ketiga membaca Al-Fatihah. Yang keempat ruku. Yang kelima i'tidal. Keenam sujud. Ketujuh duduk antara dua sujud. Yang ketujuh duduk tasyahud akhir. 8 membaca tasyahud akhir. 9 membaca salawat Nabi. Ke-10 salam. Ke-11 tartib. 13 tumaninah. Yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Hal-hal yang membatalkan sholat itu secara garis besar ada 5 hal. Dan ini yang disepakati oleh 5 mazhab, yaitu berbicara. Sekurang-kurangnya terdiri dari 2 huruf walaupun tidak mempunyai makna. Namun imam mazhab berbeda pendapat tentang berbicara karena lupa atau tidak sengaja. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membedakan berbicara karena lupa atau tidak sengaja dengan sengaja, keduanya tetap membatalkan sholat. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak batal sholat disebabkan perkataan yang diucapkan karena lupa atau tidak sengaja, kalau hanya sedikit. Demikian juga bila berdaham. Jika berdaham tanpa ada maksud, maka sholatnya batal menurut mazhab selain Maliki. Kedua, setiap perbuatan yang dapat menghilangkan bentuk sholat. Poin ini disepakati oleh seluruh mazhab. Ketiga, makan dan minum. Sepakat seluruh mazhab bahwa makan dan minum itu membatalkan sholat. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang kadar dari makanan dan minuman yang membatalkan sholat tersebut. Menurut mazhab Hanafi, perbuatan makan atau minum, baik banyak atau sedikit, sengaja atau lupa, maka akan membatalkan sholat, walaupun hanya secuil roti dan seteguk air. Menurut mazhab Syafi'i, setiap makanan atau minuman yang sampai ke rongga perut orang yang sholat, baik banyak atau sedikit, dapat membatalkan sholat jika dilakukan dengan sengaja. Dan ia mengetahui hukumnya kalau ia tidak sengaja atau tidak mengetahui hukumnya. Maka jika sedikit tidak membatalkan sholat, namun jika banyak dapat membatalkan sholat. Menurut Hambali, jika makan atau minum itu banyak, baik secara sengaja atau tidak, maka dapat membatalkan sholat. Jika sedikit, maka apabila dilakukan dengan sholat makanya batal. Jika tidak sengaja atau lupa, tidak membatalkan. Keempat, jika ada hadas. Baik hadas besar ataupun kecil, ini kesepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Kalau datangnya hadas tersebut sesudah tasyahud sebelum salam, maka sholatnya tidak batal. Yang kelima, tertawa terbahak-bahak. Ini juga sepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, hukumnya sama dengan poin 4 di atas. Itulah hal-hal yang dapat membatalkan sholat yang disepakati oleh beberapa mazhab. Selain 5 poin di atas, ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Masing-masing mazhab terkadang sepakat dalam satu hal dan berbeda dalam hal lain. Berikut adalah rangkuman dari keempat mazhab tadi. Hal pertama, mazhab Syafi'i. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Syafi'i yaitu karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi, berbicara secara sengaja, menangis, merintih dalam sebagian keadaan, banyak bergerak, ragu-ragu dalam niat, bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskannya, menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain, terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupnya, tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian, kena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang, mengulang-ulang takbiratul ihram, meninggalkan rukuk secara sengaja, mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lainnya, menambah rukun secara sengaja, makan atau minum, berpaling dari kiblat dengan dadanya, mendahulukan rukun fi'li dari yang lain. Mazhab Maliki. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Maliki yaitu meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja, menambah rukun dengan sengaja, menambah tasyahud bukan pada tempatnya, tertawa terbahak-bahak, makan atau minum dengan sengaja, berbicara dengan sengaja, meniup dengan mulut secara sengaja, muntah
dengan sengaja, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, terbuka aurat, terkena najis, banyak bergerak, menambah rakaat, sujud sebelum salam, meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa, serta dinamakan sujud sahwi. Mazhab Hambali. Yang membatalkan sholat menurut mazhab Hambali yaitu banyak bergerak, kena najis yang tidak dimaafkan, membelakangi kiblat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, sengaja membuka aurat, bersandar dengan kuat tanpa alasan, menambah rukun dengan sengaja, mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja, keliru dalam bacaan yang berubah arti dari bacaan itu padahal mampu memperbaikinya, berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu, ragu-ragu dalam takbiratul ihram, tertawa terbahak-bahak, berbicara baik sengaja atau tidak, makmum memberi salam dengan sengaja melalui mendahului imam, makan atau minum, berdaham tanpa alasan, meniup dengan mulut jika keluar suara minimal 2 huruf, menangis bukan karena takut kepada Allah. Mazhab Hanafi. Yang membatalkan sholat menurut mazhab Hanafi adalah berbicara dengan sengaja, lupa tidak ditahu hukumnya atau karena keliru, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia, banyak bergerak, melingkar dada dari kiblat, malingkan dada dari kiblat, makan dan minum, berdaham tanpa alasan, menggerutu, merintih, mengadu, menangis dengan suara keras, membalas ucapan orang bersin, mengucapkan kalimat innalillahi ketika mendengar kabar buruk, mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik, mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran. Orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapat air. Terbit matahari ketika sedang sholat subuh. Matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan sholat id. Jatuhnya pembalut luka yang sebelum sembuh. Berhadas dengan sengaja jika didahului oleh hadas. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.